Saya juga sama sekali nggak pernah ada niat sedikit pun untuk dari diri saya untuk menjelekkan agama saya yang dulu. Nah, kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali Adam Fatih guys, yang memberikan reaction terhadap video saya yang sebelumnya. Jadi dalam video ini dia masih ngeles aja guys. Katanya dia nggak pernah jelekin Kristen dan dia mengcounter beberapa argumentasi saya. Tapi sayangnya yang di counter ini argumentasinya ini nggak ke pokok permasalahan atau nggak to the point guys. Malah barang-barang receh yang dia klarifikasi. Tapi ya hari ini kita akan lihat ya, sebenarnya dia justru mengakui bahwa dirinya yang adalah agama Islam membahas tentang Kristen, dan dia bela mati-matian ustadz-ustadznya yang bahas tentang Kristen di channel-channel mereka. Saya bingung juga kenapa kok bisa begini ya cara berpikirnya. Aneh. Jujur aja Mas Didit tuh udah males bahas dia karena terlalu lucu. Salah semuanya yang dibahas, terutama temannya juga sih, Andre Ho itu. Kita langsung aja ya ke pokok pembahasan kita hari ini, nggak usah berlama-lama. Saya akan mengomentari dulu judul dari kontennya. Judulnya di sini klarifikasi dan meluruskan akidah, kok malah dituduh playing victim. Adam Fatih mualaf. Judulnya ini aja lucu banget. Saya memang bilang dia playing victim. Kenapa? Karena pertama, dia bahas tentang Kristen, jelek-jelekin Kristen. Dia dan teman-temannya di channel itulah. Begini saya luruskan bahwa apa yang dia katakan tidak benar. Dia merasa saya bansos karena membahas videonya dia. Dan sekarang dia bikin video lagi judulnya klarifikasi dan meluruskan akidah, kok malah dituduh playing victim. Berarti akidah Anda adalah menjelekkan Kristen gitu maksudnya. Jadi ketika saya luruskan Anda menjelekkan Kristen, kemudian Anda bilang videonya itu adalah meluruskan akidah Anda. Berarti statement Anda ini justru menunjukkan bahwa kamu ini, Adam, sedang meyakini bahwa menjelekkan Kristen adalah akidahmu. Di sini saya nggak mengatakan bahwa Islam ya yang mengajarkan itu, tapi menurut dia nih, orang ini berpikiran bahwa meluruskan akidahnya ketika dia menjelekkan Kristen. Saya nggak ngerti juga. Maksudnya kalau berargumentasi mau yo kutip buku ke, kutip ayat ke, kutip apa begitu loh, yang bisa menguatkan argumentasinya. Jangan cuman ngeklaim, karena kalau dibilang cerdas itu pasti ada kutipan yang didukung oleh ahli. Contohnya Anda bikin skripsi, nggak mungkin Anda bikin skripsi dari A sampai Z tulisan semuanya, pasti dikutip bahwa ada orang yang juga berteori seperti ini dan lain-lain. Itu baru cerdas. Dan poin selanjutnya, di video yang selanjutnya ini pun dia masih tidak mengakui bahwa dirinya itu menjelekkan Kristen. Malah pura-pura hilang ingatan. Mungkin ingat juga lagunya Gesia ya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang omonganku. Mungkin gitu kali ya. Kita langsung nonton videonya aja guys. Saya juga sama sekali nggak pernah ada niat sedikit pun untuk dari diri saya untuk menjelekkan agama saya yang dulu. Nggak ada, demi Allah saya katakan. Karena dalam Islam itu nggak boleh seperti itu Mas. Dua poin yang dia sampaikan. Yang pertama, tidak ada niatan menjelekkan agama yang terdahulu, agamanya yang sebelumnya. Yang kedua, katanya di ajaran Islam tidak diperbolehkan untuk menjelekkan agama yang sebelumnya. Oke, pegang omongannya baik-baik. Kita putar lagi videonya. Saya karena gini ya, mualaf itu karena saya berpikir dan satu-satunya agama yang dimana membuka jalan pemikiran itu hanya Islam. Dan beda ketika kita lihat di agama-agama lain, mohon maaf misalnya. Kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Nah, dia bilang bahwa agama saya yang dulu misalnya Kristen justru membuat pemikirannya sempit dan tidak boleh berpikir. Ini menyanjung agama sebelumnya atau menjelekkan agama sebelumnya? Menyanjung. Ya enggak lah, ini jelas-jelas menjelekkan agamanya sebelumnya. Anak kecil balita juga tahu ini. Coba lah, misalnya kamu punya mantan lalu bilang, pacarku yang sekarang ini mantap sekali.
beda dengan pacarku yang dulu, nggak bisa diajak mikir. Loh, itu menyanjung mantan yang dulu? Kan enggak, itu menjelekkan mantan. Sama kayak ini, dibilang hanya di agama saya yang sekarang diajarkan berpikir, beda sama agama saya yang dulu, justru tidak boleh berpikir. Nah itu menjelekkan loh, tapi dia masih dengan pedenya bisa ngomong gini. Saya juga sama sekali nggak pernah ada niat sedikit pun untuk dari diri saya untuk menjelekkan agama saya yang dulu. Nggak ada, demi Allah saya katakan. Karena dalam Islam itu nggak boleh seperti itu, Mas. Dan satu-satunya agama yang dimana membuka jalan pemikiran itu hanya Islam. Dan beda ketika kita lihat di agama-agama lain, mohon maaf misalnya. Kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Saya juga sama sekali nggak pernah ada niat sedikit pun untuk dari diri saya untuk menjelekkan agama saya yang dulu. Nah, kalau dulu saya kan agamanya Kristen. Kristen itu justru malah mempersempit untuk berpikir. Auto hilang ingatan guys, lupa. Di video sebelumnya bilang saya nggak pernah menjelekkan agama saya yang dulu. Wih, tiba-tiba di video yang sebelumnya juga bilang agama saya yang terdahulu nggak ngajarkan berpikir. Bagaimana ini? Udah ya terbukti ya di sini. Saya mau akhiri bagian ini. Percuma Anda bela diri. Sudah jelas di situ menjelekkan agama terdahulu atau ketika Anda mualaf menjelekkan agama Kristen. Dan sekarang dalam video ini dia tambah-tambah lagi. Dan justru di sini membuktikan bahwa dirinya keliru, yaitu apa? Dia bilang katanya, saya ini pansos karena suka ngeriak orang-orang Islam, agamanya Islam. Nggak ada bahan karena saya nggak bahas Alkitab. Kita akan lihat aja videonya langsung ya guys. Apakah saya nggak ada bahan konten? Ya bahan saya banyak banget dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini Adam Fatih, agamanya Islam yang dibahas Kristen. Siapa yang nggak punya bahan konten? Kalau kamu punya bahan konten banyak, bahas agamamu sendiri dong. Anda kurang jauh bos. Coba Mas Adam Fatih itu baca buku sedikit tentang Kristen. Ngeriak saya kok gini. Apa itu coba ya? Kita lihat nih. Dibilang di sini dia lihat semua video saya lalu ditulisin sini konten-kontennya ada HRS, ada UAS, Ustadz Iren Handono. Oh perempuan juga Ustadz ya? Oh ya mungkin ya, saya nggak tahu juga. Dan tokoh Muslim lainnya mereka agamanya Islam. Pegang baik-baik nih, agamanya Islam. Iya, saya setuju agama mereka Islam semua yang saya bahas. Tetapi yang dibahas itu bukan agama Islam, ngerti nggak sih bedanya? Maksud saya itu gini, saya bahas Anda juga nih, Mas Adam itu karena Anda bahas tentang Kristen. Nah ini ustadz-ustadz Anda semuanya yang saya bahas adalah mereka yang bahas tentang Alkitab. Ya kalau mereka ada konten bahaslah Al-Quran sendiri, kitab kalian sendiri, ngerti nggak bedanya? Visi saya hanya satu, ketika ustadz-ustadz ini termasuk Anda membahas tentang Alkitab dengan keliru, saya akan luruskan. Begitu. Masa di sini Anda justru mengakui sendiri bahwa tokoh mereka Islam, tulis besar-besar di situ, mereka adalah Islam. Ya tapi bahasanya apa? Mau saya kasih tunjuk. Di sini tulisannya apa sih? HRS. Oke, HRS ya. Saya mulai dari UAS lah. UAS Abdul Somad. Apa yang dibahas Abdul Somad dalam video saya? Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra-putri Yerusalem. Abdul Somad dia bahas siapa? Bahas nabinya toh. Iya benar, bahas nabinya. Yang dikutip apa ini? Yang dikutip Kidung Agung 5 ayat 16. Itu emangnya kitabnya siapa? Itu kitab orang Kristen kan. Yang model begini yang saya bahas. Jadi dia kan bahas tentang Kristen. Kalau dia ustadz dia bahas Al-Quran dong. Kita lanjut ya. Tadi mau ambil contoh siapa? Habib Rizik. Sebagai anak
mestinya saya tersinggung tuh. Untuk nggak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Habib Rizik dia bahas apa? Bahas Yesus Kristus yang berinkarnasi jadi manusia, terus dia ketawa-ketawain. Itu yang dibilang bahas kitabnya sendiri, begitu. Lanjut lagi ya, Iren Handono. Oke, Anda kan bilang Iren Handono kan, kita cek. Paulus itu memang hidup di atas dua alam, dua pijakan. Pertama, dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak khitan. Si Paulus itu tidak khitan, karena ngikutin tradisi Romawi. Terus oleh orang Kristen dianggap itu tradisi Kristen. Persis. Ujungnya sebenarnya dia nggak berhitan itu kenapa? Karena dia ngikutin bapaknya, hukum Romawi, hukum Yahudi mengharuskan di itu. Tuh, Iren Handono bahas apa? Paulus ada di Al-Quran Anda? Nggak ada kan? Dia bahas Alkitab Kristen, dia bahas Paulus. Keliru lagi, bapaknya Paulus orang Yahudi dibilang Romawi lagi. Nah yang begini saya luruskan, gitu. Sekarang siapa? Saya kasih bonus satu sudah. Saya kasih bonus Yaya Waloni, dengar ini. Menurut Robert Strauss, bahwa isi Bible Kristen itu masih 18% dianggap asli. Tapi saya bukan 18%, 5%. Karena saya sudah meneliti dan melihat mana yang bohong, mana yang palsu, mana yang... Ustadz Yaya Waloni bilang Injil itu palsu. Itu dia bahas apa lagi? Bahas Kristen lagi. Makanya saya bahas di channel saya. Kalau Anda menuduh saya menjelekkan agama Anda, ya Anda keliru. Mereka yang jelekin agama saya, Anda yang jelekin agama saya. Saya luruskan, saya punya hak menjawab. Ini satu lagi yang ada di channel Ngaji Cerdas juga. Teman Anda jangan pura-pura lupa ingatan ya. Hari ini saya sudah membawa Alkitab. Ini Alkitab yang dulu saya pakai. Tuh yang dibawa apa? Al-Quran? Bukan, yang dibawa Alkitab itu. Alkitab ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2002 dikeluarkannya, gitu kan. Saya akan ulas dulu mengenai akidah saya yang dulu. Ngapain dia ulas akidah dia yang dulu? Dia sudah mualaf, memangnya dia tahu agama Kristen? Kan nggak ngerti apa-apa. Itu saya luruskan, terus Anda bilang saya yang salah, begitu. Tentulah di dalam Keluaran. Oke, saya akan membahas dulu berdasarkan Alkitab, yaitu pemahaman saya dulu, yaitu berdasarkan Kejadian pasal pertama. Ya, kita tahu Alkitab ini dari Kejadian, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yaitu dari Kejadian sampai Yohanes. Bahas Alkitab Kristen, ngomong aja Kejadian sampai Yohanes. Yang ada tuh Kejadian sampai Wahyu, Mas. Nah, dari semuanya ini Mas Adam Fatih minta kesimpulan. Coba dengar ya. Ya, gitu aja sedikit video yang teman-teman bisa tafsirkan sendiri di kolom komentar ya. Betapa banyak video-video yang selanjutnya yang dimana, wow, lucu. Kelihatan kalau pengen atau pengen mendapatkan sesuatu yang dia buat gitu ya. Teman-teman bisa tafsirkan sendiri. Tafsirkan sendiri. Siapa yang mulai duluan jelekin Kristen? Yang jelekin situ kita luruskan. Situ yang merasa jadi korban. Ya elah. Udahlah, nanti kalau ada bahas tentang Alkitab lagi, saya akan terus luruskan. Terima kasih, ini saja dari saya Luis Prasetyo di sini. God be with you all.